Hai, buat kalian yang selama ini mengira enak ya jadi seorang public speaker, ngomong dikit dibayar, nggak modal apa-apa duitnya banyak, modal ngabab doang dapat bayaran banyak. Stop! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya pengen sharing terkait dengan bagaimana sih Mbak cara menjadi seorang public speaker, cara menjadi presenter, MC, penyiar radio, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak mudah, tidak yang seperti teman-teman kira saat ini. Semuanya itu membutuhkan proses, membutuhkan pembelajaran. Karena yang namanya public speaking, ini adalah sebuah passion atau sebuah skill yang harus diasah, yang harus diperbaiki dan selalu di-upgrade, begitu ya. Public speaking itu bukan sebuah teori atau bukan sebuah ilmu yang harus kita pelajari dari nol. Dalam arti begini, kalau kita belajar tentang public speaking, minimal kita harus punya modal dulu. Apa modal kita? Modal kita adalah skill kita sendiri atau passion kita sendiri. Kalau kita sudah bisa ngomong, berarti itu adalah salah satu modal kita. Karena anak lulusan SD pun, kalau mereka punya passion atau mereka punya skill yang baik, itu pun mereka juga bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Karena menjadi public speaker itu belajarnya itu adalah dari prakteknya, dari dia mengupgrade ilmu. Selama orang yang pengen belajar menjadi public speaker, dia bisa mengecamkan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan oleh para seniornya atau mungkin gurunya, itu juga mereka bisa menjadi handal begitu. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, mohon izin buat para senior saya, guru-guru saya yang sudah mempelajari public speaker sampai saat ini ya, atau mungkin teman-teman duet saya ketika MC, ketika siaran di radio, dan juga teman-teman seperjuangan. Saya mohon izin, nanti kalau ada kurang lebihnya mohon tambahan dan juga arahannya. Oke, balik lagi terkait dengan public speaking. Ketika kita bisa ngomong, ketika kita berbicara, itu adalah modal awal kita. Nah, tapi di sini untuk menjadi seorang public speaker itu ada beberapa kiat-kiatnya. Bagaimana cara kita ngomong menjadi enak didengarkan orang, cara ngomong yang benar, tertata, penyampaiannya pesan tidak bertele-tele, jelas, padat, dan singkat. Seperti itu teman-teman. Jadi, kalau kita ngomongin tentang modal, Mbak, gimana sih caranya kita biar bisa jadi public speaking gitu? Modal awal kita adalah kita bisa ngomong, cuman itu tadi. Kemudian kita juga harus diwajibkan atau dituntut untuk bisa menguasai materi. Kalau dunia per-MC-an begitu, kan tidak mungkin dong kita nge-MC dalam satu acara saja. Misalkan event-event oleh dinas-dinas terkait, mungkin dari dinas kesehatan, terus dinas pendidikan, dari kepolisian, mungkin ada juga serasehan, sertijab, dan lain sebagainya. Di situ kita dituntut untuk bisa menguasai semua materi yang akan kita bawakan. Nah, disitulah kita juga harus belajar banyak membaca. Jangan sampai bosan, jangan pernah bosan, dan harus mau membaca. Itu adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa mengetahui banyak bidang begitu. Mengikuti isu-isu terkini, misalkan terkait dengan saat ini ya, terkait dengan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, terus terkait bidang politik, bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang-bidang yang lain, ini kita harus bisa menguasai. Misalkan saya ketika dituntut untuk melakukan liputan atau peliputan di sebuah lokasi, misalkan katakanlah demonstrasi. Nah, di situ saya juga dituntut harus bisa menguasai sebenarnya apa sih yang membuat massa itu harus melakukan demonstrasi. Ketika itu massa melakukan demonstrasi menolak terkait dengan RUU Cipta Kerja lebih tepatnya ya. Jadi saya harus menguasai RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan oleh DPR RI itu isinya apa aja. Terus kenapa terjadi gesekan antara mahasiswa dan juga DPR dan juga pemerintah. Kasus itu bisa dikembangkan lagi terkait dengan pergesekan antara aparat kepolisian dan juga mahasiswa yang melakukan aksi demo. Nah, ini menjadi isu baru lagi. Jadi di situ kita harus bisa tanggap, kita bisa cepat dalam menguasai isu-isu terbaru yang ada di lokasi kita. Kemudian, tuntutan harus bisa mengetahui semua bidang itu adalah hal penting teman-teman, karena bagaimanapun juga kalau kita event, nah, misalnya di sebuah acaranya itu acara wedding, nah kita harus tahu juga bagaimana sih sebenarnya prosesi dalam wedding itu. Belum lagi kalau misalkan terkait dengan sosialisasi, misalkan dari KPU Kabupaten Kediri mensosialisasikan terkait dengan peraturan KPU terbaru. Nah, itu kita juga harus tahu apa yang akan kita bawakan, itu kita pelajari dulu. Kemudian terkait dengan penampilan, oh iya Mbak nih, apakah menjadi seorang public speaking kita harus cantik, kita harus elegan, kita harus proporsional
proporsional, memiliki tubuh yang tinggi, tidak gendut dan lain-lain bla 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 bla. Itu tidak. Jadi sekarang tidak ada tuntutan untuk kita menjadi seorang public speaking dilihat dari fisik ya. Seorang public speaker jangan menganggap bahwa ini adalah profesi ya, karena ini adalah sebuah hobi yang dibayar. Dan sekali lagi saya ingatkan, menjadi seperti ini itu harus bisa memulai dari nol, from zero to hero, itu pasti. Jadi kalau kita menjadi seorang presenter, ini kebanyakan mata tidak boleh minus, karena kalau kita minus, kita tidak bisa dong baca jarak jauh, karena kondisi situasi itu kan tidak menentu ya, tidak menutup kemungkinan kita harus berhadapan dengan tulisan dengan jarak jauh, ataupun kita bisa ngobrol dengan orang jarak jauh. Salah satunya adalah seperti pandemi saat ini, kita harus berjaga jarak antara satu orang dengan orang lain begitu. Selain mata tidak boleh minus, gigi ya harus rapi lah minimal. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita senyum di depan orang banyak, di depan kamera, itu biar tidak kelihatan ada yang mengganjal begitu teman-teman. Oke, itu aja sih sebenarnya. Kalau misal kita dibutuhkan di sebuah event yang membutuhkan kita harus berbadan tinggi, kita bisa pakai heels. Atau kalau kita harus adventure ke beberapa lapangan, ke medan-medan berat, itu kita harus pakai sepatu boot, pakai sepatu biasa-biasa gitu, kita bisa menyesuaikan gitu. Terkait dengan tuntutan penampilan, ini juga menjadi poin utama, poin penting dalam seorang public speaker. Kita harus bisa menyesuaikan kostum kita atau penampilan kita, karena tidak menutup kemungkinan audien yang kita hadapi itu banyak versi. Ada anak muda, ada orang tua, ada ibu-ibu, bapak-bapak begitu. Kita harus bisa menyesuaikan itu. Untuk masalah dress code atau penampilan ini, menurut saya itu adalah tuntutan atau kewajiban dalam pekerjaan ya. Bukan berarti orang-orang yang MC, orang-orang yang presenter itu kehidupannya sama seperti mereka di depan layar atau di depan audien. Mereka pakai baju mewah, kemudian hidupnya terlihat hedon, terlihat sosialita dan lain-lain. Itu nggak seperti itu. Jadi tidak semuanya seperti itu. Mereka memakai kostum seperti itu karena mereka tuntutan. Mereka pengen menjadi seorang yang profesionalitas begitu. Kalau mereka lepas dari aktivitasnya atau pekerjaannya, ya mereka biasa aja, mereka tidak hidup hedon, mereka hidupnya sederhana. Itu terakhir untuk masalah fee, ini mohon maaf saya tidak bisa mempublish di sini, karena kalau kita lihat di Kediri aja banyak sekali, ada puluhan MC, ada puluhan presenter dari beberapa perusahaan dan beberapa penyiar radio itu yang memiliki skill masing-masing, ciri khas masing-masing. Jadi mereka juga pastinya punya taraf budget yang berbeda, yang masing-masing begitu ya. Jadi untuk masalah fee, mohon maaf saya belum bisa publish di sini. Jadi pastinya untuk patokan-patokannya sendiri juga ada, dari mungkin MC, dari event formal, kemudian lagi semi formal, sampai yang non formal, itu mereka ada patokannya masing-masing. Jadi itu tadi teman-teman, mohon maaf apabila sharing saya kali ini kurang berkenan di hati teman-teman, kata-kata saya ada yang menyakiti atau menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selengkapnya nanti insya Allah saya pengen sharing lagi kalau ada waktu ya, pengen sharing lagi, pengen berbagi ilmu buat teman-teman, atau mungkin teman-teman yang mau berbagi ilmu kepada saya. Ya ayolah kita belajar bareng, kita mengembangkan skill bareng, kita mengupgrade ilmu bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.